Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grinovi Melody Familia, mahasiswi Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya akan menyampaikan resume yang telah saya buat. Masalah penelitian. Masalah penelitian yang sering kita jumpai teramat sulit, sehingga dengan paku pembahasan yang tidak jelas akan menyulitkan tahap pemecahan masalah yang meliputi penentuan konsep-konsep teoritis yang telah ditelaah, pemilihan metode pengujian data. Semakin spesifik perumusan masalah, maka penelitian akan semakin mudah dilakukan. Pengujian secara empiris perlu pendekatan sistematis untuk merumuskan masalah penelitian yang baik, memudahkan tahap pemecahan masalah sehingga memudahkan untuk menetapkan suatu tujuan penelitian. Suatu masalah tidak harus menuntun atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan karena adanya masalah. Jadi, seseorang yang akan melakukan penelitian harus menentukan terlebih dahulu masalahnya. Sumber permasalahan berada di dalam lingkungan tempat pengamat berada atau dapat berada di jasmani pengamat. Sumber-sumber masalah dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Bacaan, terutama bacaan yang berisi laporan hasil penelitian. 2. Pengamatan sepintas atau fakta di lapangan. 3. Pengalaman pribadi. 4. Pertemuan ilmiah atau seminar, diskusi, lokakarya, konferensi, dan lain-lain. Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam proses identifikasi masalah. Memilih atau menetapkan masalah sebagai landasan atau pangkal penelitian berdasarkan syarat-syarat tertentu yang diperoleh dari berbagai sumber permasalahan yang terkait. Merumuskan masalah yang berarti proses penyederhanaan masalah yang komplit menjadi masalah yang dapat diteliti, menggambarkan suatu pernyataan yang lebih mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Data dan sumber data penelitian kualitatif. Menurut Laston dan Reilly, data didefinisikan sebagai fakta atau apa yang dikatakan sebagai hasil dari suatu observasi terhadap fenomena alam. Sebagai hasil observasi langsung terhadap kejadian atau fakta dari fenomena alam nyata, data bisa berupa tulisan atau gambar yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Data adalah fakta yang diamati peneliti yang diberikan oleh suatu situasi tertentu. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol khusus dan merupakan bentuk yang masih mentah, sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tersebut dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber-sumber yang berkaitan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang dapat melalui informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Dan ada 3 dimensi, yaitu kerahasiaan, struktur, dan model koleksi. Adapun metodenya yaitu interview atau wawancara, observasi, dan kuesioner atau angket. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam kata lain, pengumpul data mencari data tersebut kepada seorang atau lewat dokumen saja. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Perihal gejala sosial. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia.
baik secara individu maupun secara kelompok. Suatu peristiwa atau proses disebut gejala sosial karena perilaku oleh individu yang terlibat di dalam saling terkait. Contoh gejala sosial antara lain adalah kemiskinan, kejahatan, perang, kewirausahaan, dan persamaan gender. Setiap gejala sosial menjadi dampak sekaligus penyebab dari gejala sosial yang lain. Misalnya, keyakinan agama mempengaruhi praktik ekonomi. Kepentingan ekonomi menentukan teori politik. Gejala sosial makro terjadi dalam entitas sosial yang lebih besar. Adanya berbagai gejala sosial di masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. A. Faktor kultural. Faktor kultural ini berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas. Hal ini kemudian membentuk pola pikir setiap orang yang ada di lingkungan tersebut. Faktor struktural. Faktor struktural adalah suatu keadaan yang menimbulkan pengaruh terhadap struktur. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan struktural adalah sesuatu yang disusun oleh pola tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data atau informasi sesuai fakta-fakta yang ada di lapangan. Teknik dalam menunjukkan suatu kata yang abstrak yang tidak diwujudkan dengan benda tetapi hanya dapat dilihat melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lain-lain. Penelitian dapat digunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau diteliti. Teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Perlu dikemukakan kalau teknik pengumpulan data dengan observasi, maka perlu dikemukakan apa yang diobservasi. Kalau wawancara, kepada siapa akan melakukan wawancara. Pada pembahasan makalah hanya akan dikemukakan pengumpulan data berdasarkan tekniknya, yaitu melalui wawancara, angket, dan observasi. Validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Pengertian validitas dan reliabilitas. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Suatu tes yang valid untuk bertujuan tertentu atau pengambilan keputusan tertentu mungkin tidak valid untuk tujuan atau pengambilan keputusan lain. Jadi, validitas suatu tes harus selalu dikaitkan dengan tujuan atau pengambilan keputusan tertentu. Reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Pengujian validitas dan reliabilitas dibagi menjadi 4 pengujian, yaitu uji kredibilitas, pengujian transferability, pengujian dependability, pengujian confirmability. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.